Sabang sampai Merauke gitu. Nusantara banget. Saya terbiasa hidup dalam keberagaman suku di Indonesia. Ada Batak, ada Bali, ada Jawa, ada bahkan Chinese gitu ya. Dan suku-suku yang lain dalam keluarga kami, jadi memang sangat beragam gitu ya. Makanya saya tuh sebenarnya nggak terlalu bisa ngomong bahasa Manado. Modal saya itu cuma torang dan dorang gitu ya. Ngana, ngoni, torang, dorang gitu. Jadi taunya cuma begitu karena memang di rumah papa pun juga biasanya ngomong pakai bahasa Indonesia gitu ya karena ya kita terbiasa hidup dalam culture atau budaya yang beragam, banyak sekali suku yang ya ada di circle circle saya gitu ya. Saya sudah menikah tentunya dan punya anak satu. Dan sekarang saya dikasih kesempatan untuk menjadi seorang guru ya di satu sekolah menengah atas. Dan saya juga aktif dalam pelayanan bersama dengan suami. Selain di GSKI, kita juga dipercayakan ada satu komunitas yang kecil namanya Little Flock Community. Itu kita merintis dari awal bersama dengan teman-teman yang lain dengan visi dan tujuan untuk bisa mengajarkan kebenaran tentunya kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil. Makanya namanya Little Flock, di komunitas atau kumpulan kawanan kecil gitu ya. Oke, itu aja. Nah, sebelum saya mau sharing, teman-teman, saya mau tanya, apakah nanti setelah saya sharing itu ada seperti tanya jawab gitu atau discuss? Sheila ya, Sheila, Iya, benar ya? iya Kak. Ada Kak. Oh, ada ya. Oke, berarti mungkin sharingnya nggak terlalu lama ya, supaya biasanya sih lebih hot itu kalau lagi tanya jawab gitu ya. Oke, eh, kemarin Sheila ada WA dan tanya temanya apa Kak gitu ya. Jujur ya, saya tuh nggak kepikiran, belum kepikiran mau mau ngomong apa atau mau bahas apa. Cuma waktu ditanya itu saya mikir dan saya nanya dalam hati gitu ya, Tuhan mau bawain apa ya gitu. Jujur saya karena memang lagi overload hari-hari ini ya, lagi hektik banget karena tahun ajaran baru dan harus ngurusin anak-anak sekolah gitu ya, belum ngurus anak sendiri juga gitu. Jadi saya belum kepikiran gitu kemarin. Tapi ada satu hal di dalam hati saya, saya pernah baca tulisan gitu ya, saya pernah baca tulisan di sosial media tentang childlike versus childish gitu ya. Entah kenapa itu teringat gitu dalam pikiran dan hati saya. Terus saya bilang lagi, eh, dari tema ini apa yang bisa diambil gitu. Saya yakin teman-teman semua udah pada familiar dengan istilah ini, childlike versus childish gitu ya. Berangkat dari satu perikop dalam Perjanjian Baru, ada satu narasi dalam Matius 18 gitu ya tentang bagaimana Tuhan berkata, eh, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga dan sebagainya gitu. Mungkin teman-teman udah tahu konsep seperti ini. Tapi ada satu hal dalam hati saya ya, saya yakin ini suara Roh Kudus dan saya percaya bahwa Tuhan tuh ingin sesuatu yang fresh gitu ya, yang bisa dibagikan juga gitu, yang teman-teman bisa belajar dan kita bisa sama-sama berjuang untuk melakukan hal ini. Ada satu em, kalimat dalam hati saya yang muncul waktu itu ketika saya mengingat kembali tentang childlike versus childish. Tuhan seperti taruh satu eh, kata, satu kalimat gitu ya dalam hati saya, yaitu humble. One word, humble, rendah hati. Saya kemudian saya menyelami kata ini dan sebenarnya relate banget ya, relate banget. Kata ini relate banget dengan kehidupan yang saya jalani hari-hari ini, teman-teman ya. Kalau bisa saya sharing sedikit, memang saya itu lagi dilatih sama Tuhan tuh dengan kata ini gitu. Humble, being humble, menjadi rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati.
Saya pun sedang dilatih dalam hal ini, saya sedang diproses dalam hal ini. Makanya waktu kata itu muncul, itu seperti kayak relate banget dengan kehidupan saya memang. Jadi for your information gitu ya, setiap kali saya diundang untuk sharing, untuk khotbah, terutama untuk home gitu ya, saya selalu memang bertanya dalam hati kepada Tuhan, Tuhan saya mau bahas apa? Tuhan Tuhan tuh pengen saya mau sharing apa gitu. Dan selalu, hampir selalu gitu ya teman-teman, apa yang saya bagikan itu sangat relate dengan kehidupan. Artinya saya sudah mengalami atau mungkin sedang mengalami. Tuhan izinkan saya bisa share sesuatu yang memang saya sedang mengalami atau bahkan sudah pernah ngalamin ya. Termasuk ketika saya, ini sharing dikit ya, termasuk ketika saya misalnya worship leader gitu ya, WL gitu. WL biasanya selain ibadah raya gitu di GSKI, selain ibadah raya kan kita udah dikasih list lagu dan kita tinggal pilih lagunya apa-apa aja. Tapi selain itu di ibadah tengah minggu atau ibadah apapun, kita selalu punya pilihan sendiri lagu-lagu apa yang mau kita nyanyikan gitu ya. Saya selalu berusaha untuk membawakan lagu atau menyanyikan lagu yang memang itu sudah saya alami, yang sudah jadi daging gitu kira-kira ya, sudah mendaging dalam kehidupan saya. Jujur gitu ya, ada beberapa lagu dari Bapak Gembala Senior yang hari ini belum dengan berani saya nyanyikan, entah kenapa saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi mostly gitu ya, kebanyakan dari lagu-lagu yang pernah saya bawain itu tuh berasal dari apa yang saya sedang alami gitu, atau yang sudah benar-benar sudah mendaging dalam kehidupan saya. Sehingga saya nggak sekedar, saya berusaha ya, saya sedang belajar juga. Saya rindu terus supaya ketika saya membawakan lagu itu, memimpin jemaat untuk menyanyikan lagu tersebut, itu bukan karena saya tuh seorang penyanyi yang bisa nyanyi, yang bisa menyanyikan lagu tersebut, tetapi saya berusaha untuk benar-benar hidup di dalam lagu itu. Kalau kata penyanyi sekuler tuh ada satu istilah ya, menjiwai begitu ya, menjiwai lagu tersebut. Tapi saya meyakini bahwa apa yang saya alami itulah yang akan saya bawakan. Sama dengan sharing gitu ya, sharing back di home dan bahkan di home malam ini, apa yang memang saya sedang alami hari-hari ini, teman-teman ya. Ingin saya sharingkan. Childlike versus childish. Teman-teman mungkin udah pada tahu tentang ini ya, childlike faith, iman seperti anak kecil yang kita dengar dalam narasi Matius, dan juga childish. Ada satu tulisan yang berkata bahwa childlike itu lebih kepada kualitas positif dari seorang anak kecil. Tapi kalau childish itu lebih kepada konotasinya tuh negatif gitu ya. Lebih kepada hal-hal yang negatif dari anak kecil. Childish itu menunjukkan sebuah egosentris, sebuah keegoisan dari anak-anak gitu ya. Childish itu bicara tentang bagaimana anak-anak itu uh, punya ketidakmatangan dalam emosi, dalam spiritual, dalam self-control, dan sebagainya. Pokoknya konotasinya negatif kalau childish. Sedangkan childlike itu lebih kepada konotasi positif atau kualitas positif dari seorang anak kecil yang bisa diangkat. Salah satunya adalah innocent, purity, kepolosan yang dimiliki oleh seorang anak tersebut. Ini filosofi dunia yang kita terima, yang kita baca, yang bisa jadi satu landasan kita kadang-kadang gitu ya untuk berpikir bahwa tentang childlike dan childish, oh childlike itu begini, childish itu begini. Dan malam ini saya mau ngajak teman-teman untuk kita lihat bersama-sama dalam narasi yang begitu indah ya dari Matius 18 ayat yang pertama sampai yang kelima. Matius 18 ayat pertama sampai kelima dengan judul perikop, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Teman-teman, salah satu keunikan dari
tulisan Injil ya dari Gospel dari Injil itu sangat detail, sangat teliti sekali menuliskan atau menggambarkan describing gestur dari si tokohnya. Ini kan bentuknya narasi, teman-teman ya. Ini bentuknya narasi. Dalam sebuah bingkai cerita, bingkai narasi itu selalu ada tokoh, ada latar tempat, ada latar waktu, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, keunikan Injil itu memang sangat detail gitu ya, cukup detail, menggambarkan gestur para tokoh. Di ayat yang kedua, yang menarik di sini dikatakan oleh seorang narator dari kitab Matius ini, dari Injil Matius ini mengatakan begini, maka Yesus memanggil seorang anak kecil. Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dalam kebudayaan bangsa Israel, selain perempuan, ada tingkatan di bawahnya lagi, yaitu anak-anak kecil. Jadi yang sangat superior bagi bangsa Yahudi dan dalam kalangan Israel ya, dalam kebudayaan Israel yang sangat superior itu adalah laki-laki. Laki-laki itu berada dalam urutan tertinggi dalam struktur atau dalam tanda kutip kasta gitu ya. Dalam urutan apa nama sebutannya ya? Saya tahu tuh patriarki gitu ya, patriarki, laki-laki itu superior, ada di atas. Di bawahnya itu ada perempuan, janda, orang-orang yang miskin, orang-orang kecil, termasuk anak-anak kecil. Jadi, yang menarik di sini, Yesus itu sedang melakukan sesuatu yang kontras sebenarnya, yang paradoks, yang tidak umum pada waktu itu dilakukan di kalangan Yahudi, di kalangan bangsa Israel. Dia memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Buat saya ini gestur yang menarik kalau kita bisa teliti. Yesus panggil anak kecil, jelas sekali, kemudian dia tempatkan di tengah-tengah mereka. Di sentral, di tengah-tengah mereka. Anak kecil yang nggak dianggap oleh orang dewasa, bahkan di kalangan Yahudi, dianggap memang nggak punya hak untuk bersuara, nggak dianggap apa-apa. Anak kecil sering dipersona geratakan, artinya dianggap tidak ada tapi dianggap nggak ada gitu ya. Tetapi menarik bagi Yesus waktu itu dia menempatkannya di tengah-tengah mereka, sentral, sehingga mendapat perhatian dari orang-orang di sekitar itu, menjadi pusat perhatian, mendapatkan spotlight, gitu ya, mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitar itu. Kemudian ayat selanjutnya, ketika Yesus menempatkan anak kecil di tengah-tengah, kemudian dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di ayat yang ketiga kita bingung. Orang awam yang baca ayat ini pasti akan bingung. Kok Tuhan bisa ngomong kayak gitu ya? Sesungguhnya jika kamu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Jadi kelihatannya antara pertobatan sama anak kecil itu dijadikan sama Tuhan. Maksudnya apa ini gitu kan? Tetapi yang menarik kembali, ayat keempat justru menjelaskan kebingungan kita dari ayat yang ketiga. Diperjelas di ayat 4. Yesus berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saya berhenti sejenak di ayat 4. Saya mau bagikan dari bahasa Inggrisnya ya. Saya ambil terjemahan Inggrisnya mengatakan seperti ini. Whoever therefore will humble himself as the little child, this he is the greatest in the kingdom of God. Jadi menggunakan kata humble.
tolong di-highlight kata merendahkan diri. Dalam terjemahan Inggrisnya menggunakan kata humble yang kita tahu dengan arti yaitu rendah hati. Kata rendah hati, humble dalam ayat ini menggunakan sebuah istilah, sebuah kata dalam bahasa Yunani yaitu tapeino prosune, dari kata tapeinos, yaitu humble, rendah hati. Nah, teman-teman, jadi seolah-olah dan memang Yesus sedang membuat sebuah perbandingan yang luar biasa, sebuah kontras yang luar biasa kala itu. Di depan orang banyak, di depan kalangan Yahudi pada waktu itu, termasuk murid-muridnya. Di situ dia berkata, siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Artinya, mereka nggak harus jadi seperti anak kecil. Harus tiba-tiba jadi kecil. Harus tiba-tiba jadi anak 10 tahun. Atau jadi anak 7 tahun. Tentu tidak, teman-teman ya. Atau kamu harus seperti anak kecil. Anak kecil yang kayak gimana? Yang manja. Anak kecil yang emosinya nggak stabil, gitu ya. Anak kecil yang belum bisa mengontrol dirinya, mengontrol amarahnya, mengontrol emosinya, dan sebagainya. Tentu tidak. Makanya itu yang dibedakan antara childlike dan childish. Tentu Tuhan Yesus sedang tidak menggiring kita dan pembaca kala itu, pendengar kala itu, sampai pembaca masa kini. Tuhan Yesus tidak menggiring kita menjadi seorang anak kecil yang manja, anak kecil yang immature, anak kecil yang tidak dewasa, anak kecil yang penuh dengan self-centris gitu ya. Pokoknya semua itu tertuju kepada dirinya, egois, egosentris, dan sebagainya gitu ya. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang berkonotasi negatif, tentu tidak. Tetapi apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan ingin berikan kepada semua pembaca, baik kala itu bahkan masa sekarang. Satu hal, seperti anak kecil yang rendah hati. Saya punya anak umurnya 10 tahun, anak cowok, dan saya mengikuti perkembangan atau pertumbuhan dia, teman-teman ya, dari dia kecil, dari dia bayi ya. Karena saya mama kan, saya seorang ibu gitu ya, ibu yang cukup concern dengan pertumbuhan anak saya gitu ya. Karena anak satu, jadi ya memang concernnya full banget gitu ya. Sangat concern untuk pertumbuhan anak saya. Saya ngikutin pertumbuhan dia hari demi hari, hari demi hari. Dan saya melihat semakin bertambah usia, itu ada banyak keunikan gitu. Ada banyak hal-hal yang bikin saya amazed, yang bikin saya tuh merasa wow gitu. Nih anak bisa ini, nih anak bisa ini, nih anak bisa ini. Tapi satu hal yang saya lihat dari anak kecil, anak saya sendiri, waktu dia masih ya umur 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Yang berbeda dengan orang dewasa, yaitu ini simple ya, simple things, tapi buat saya ini wow gitu, luar biasa. Anak kecil itu nggak pernah curiga loh sama orang tuanya. Dia nggak tahu kalau anak kecil yang lain ya. Atau teman-teman waktu kecil gimana gitu ya. Cuman kebanyakan anak kecil yang saya lihat ya, adik saya dulu, terus anak saya sendiri, terus mungkin beberapa ada anak dari saudara-saudara saya perhatikan gitu ya. Mereka tuh nggak pernah curiga loh sama papa mamanya. Whatever we do, whatever we say, mereka selalu trust, mereka selalu percaya gitu ya. Mereka selalu kayak iya mah gitu ya. Kayak bisa kita janji, nak besok kita jalan-jalan ya. Padahal sebenarnya sih belum tentu juga kita 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 bisa apa namanya kita bisa melakukan gitu ya janji kita gitu ya. Ya mereka percaya aja gitu. Padahal belum tentu besok beneran jalan gitu. Atau waktu jalan-jalan gitu ya, Oma aku pengen beli ini, aku pengen beli ini, aku pengen beli. Ntar tunggu aja, ntar pasti mama beliin. Nanti mama pasti beliin.
mereka percaya-percaya aja dan mereka nggak pernah curiga gitu. Mereka nggak pernah ngerasa trust issue atau kayak kurang percaya sama orang tuanya. Padahal sebenarnya berkali-kali ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh lalai sama janji kita gitu. Nggak bisa, ya karena keadaan, karena kondisi, karena kesibukan, kadang kita suka lupa dengan janji kita terhadap anak. Tapi anak kecil, ya pada dasarnya anak kecil tuh nggak pernah curiga sama orang tuanya. Dan dia selalu berpikir bahwa orang tua saya ini pasti bisa mencukupi apa yang saya mau gitu ya. Orang tua saya tuh selalu bisa bareng-bareng saya terus dan bersama-sama dengan saya gitu. Tolong di highlight kata ini, dia nggak pernah curiga terhadap orang tuanya. Dan begitu polosnya, begitu pure-nya hati mereka, begitu murninya hati mereka sehingga mereka nggak punya pikiran macem-macem gitu ya. Mereka dianggap ada, mereka dianggap nggak ada pun juga nggak masalah. Ini anak kecil. That's the child, ya. Apa yang saya sampaikan tentang childlike, rendah hati. Dalam kerendahan hati itu, orang-orang yang memiliki kualitas positif seperti anak kecil, mereka nggak akan pernah curiga sama Tuhan. Mereka nggak akan pernah curiga sama Bapa di surga. Kenapa? Dengan rendah hati mereka menundukkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah tangan Elohim Yahweh yang maha besar, yang maha kuasa. Sehingga tidak satu pun mereka curiga terhadap apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya mulai dengan doa. Entah kenapa saya tadi berdoanya seperti itu gitu ya. Saya nggak pernah berpikir doanya begitu, tapi saya ingat tadi saya berdoa bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan itu terjadi. Dan itu semua adalah proses yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Satu kalimat yang luar biasa dari Bapak Gembala Senior beberapa waktu yang lampau, dia katakan keadaan kita hari ini adalah keadaan yang terbaik untuk jiwa kita. Sampai di sini boleh katakan amin. Kadang-kadang kita merasa curiga sama Tuhan untuk apa yang sudah terjadi dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita merasa curiga gitu ya. Kok Tuhan hidup gue begini ya? Gue udah aktif pelayanan, gue udah kayaknya benar-benar menyerahkan hidup gue, nyawa gue, seluruhnya untuk Tuhan. Tapi kenapa hidup gue kayak gini gitu? Justru gue malah ngalamin hal-hal yang di underestimate oleh orang lain, yang gue bahkan ngalamin hal-hal yang dipersona geratakan gitu ya. Teman-teman kalau saya bilang persona geratakan pasti ngerti ya. Artinya gue ada tapi nggak dianggap ada. Gue direndahkan, gue dianggap remeh dan sebagainya. Karena gue udah berusaha loh melayani Tuhan. Gue udah menjaga kehidupan gue suci, gue udah menjaga kekudusan hidup hati gue gitu ya. Seluruhnya untuk Tuhan. Tapi kenapa gue diizinkan begini ya? Jangan-jangan Tuhan ini pilih kasih deh. Oh kayaknya yang lain tuh Tuhan bisa pakai dan Tuhan bisa promosikan lebih dari gue yang sudah sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan sama Tuhan. Kadang kala mungkin kita atau mungkin teman-teman di luar sana gitu ya berpikir hal yang seperti tadi. Karena itu Tuhan pengen ngajarin kita teman-teman. Mungkin hari ini kita lagi nggak ngalamin hal itu, tapi someday ketika mungkin teman-teman sedang berhadapan dengan hal yang seperti itu, biarlah Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah kita sharingkan malam ini, bahwa jadi seperti anak kecil. Anak kecil yang gimana? Bukan anak kecil yang manja, bukan anak kecil yang immature. Bukan kualitas seperti itu yang Tuhan inginkan. Menjadi seperti anak kecil artinya mempunyai hati yang rendah banget. Tuhan bilang, seperti anak kecil, bukan jadi anak kecil. Barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Tuhan lagi nggak bilang, barang siapa merendahkan diri dan menjadi anak kecil. Tentu tidak. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Kala itu nggak ada yang lebih rendah selain anak kecil statusnya. Untuk orang dewasa, anak kecil itu apa sih gitu? Kalau misalnya ya,
Pernah nggak saudara lihat ada anak kecil ya umur 5 tahun yang bisa khotbahin teman-teman di home ini? Teman-teman mau nggak ngundang anak kecil umur 5 tahun jadi speaker di home? Kalau mukanya kayak anak kecil gitu, imut, innocent sih mungkin iya gitu ya, tapi umurnya tua mungkin ada gitu ya. Tapi pernah nggak sih teman-teman pengen gitu ngundang anak kecil umur 5 tahun, 4 tahun, wah kita undang yuk jadi speaker buat di home gitu. Ya, rasanya nggak ada gitu, hampir tidak ada gitu ya, hampir tidak ada. Saya ingat banget dulu waktu saya masih kecil, ada satu pendeta cilik dari Manado. Teman-teman pernah dengar nggak sih? Ada satu pendeta cilik, umurnya mungkin sekitar 10 tahun ya, 10 tahun dan dia udah khotbah kemana-mana. Gitu, khotbahnya tentang pertobatan, tentang pertobatan, tentang pertobatan. Tapi itu pun juga ada limitnya, ada batasnya gitu ya. Yang sekarang saya nggak pernah dengar lagi dia di mana nih. Mungkin mungkin udah jadi pejabat kali di Manado, di Tomohon atau di mana gitu ya. Tapi seingat saya pernah dengar itu dan itu sangat terkenal waktu saya masih SMP gitu ya. Wah ada pendeta cilik dari Manado diundang kemana-mana gitu ya. Tapi gini teman-teman, jujur deh ya, kalau kalau kita lagi dalam pertemuan dalam perkumpulan keluarga, terus ada anak kecil gitu, kucuk-kucuk datang, terus bilang begini, aku mau sharing dong, aku mau kasih pendapat. Anak umur 5 tahun deh, anak umur 6 tahun. Teman-teman mau denger nggak pendapat dari anak kecil itu? Ya kan? Pastinya anak-anak kecilnya diuyel-uyel gitu, ih gemes, lucu gitu kan sebatas itu doang ya kalau ada anak kecil ya. Digendong-gendong, diajak main. Tapi kalau didengarkan pendapatnya, memberi dia hak untuk bersuara dalam mengambil keputusan tentu tidak. Artinya gini, Tuhan tuh ngajakin gini. Dan anak kecil itu nggak pernah baper biasanya. Maksudnya ya udah karena dia fokus sama mainannya, dia main gitu ya. Mau dianggap ada kek, mau dianggap nggak ada kek, bodo amat. Gitu. Yang penting gue fokus sama mainan gue gitu. Anak kecil kan kayak gitu. Nggak baper tuh, kok aku nggak didengar ya, kok aku nggak didengar ya. Gitu. Orang dewasa yang kayak anak kecil begitu banyak yang baperan gitu ya, tiba-tiba muncul di sosial media, wah ngomong ini ngomong itu, fitnah satu fitnah dua, wah, dan segala macamnya itu banyak terjadi hal seperti itu, berarti memang dia belum dewasa ya, masih ada childishnya gitu ya. Tapi Tuhan tuh pengen kita menjadi seperti anak kecil yang meskipun kita ngalamin hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu, dianggap tidak ada, diremehkan dalam lingkungan orang Yahudi, anak kecil kan tadi ya dianggap sepele dan sebagainya. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami hal tersebut. Kita dipersona geratakan, dianggap nggak ada, bahkan diperlakukan tidak adil, difitnah mungkin dan sebagainya. Wah, mengalami hal-hal yang tidak enak, tetap dia merendahkan hatinya. Dan dia nggak curiga dengan Tuhan. Dia nggak curiga dengan Bapa Elohim Yahweh yang besar. Tuhan ngajarin ini buat kita semua. Tuhan pun juga ngajarin saya untuk selalu ingat ya, rendah hati ya Rani. Apapun yang kamu alami, apapun perlakuan orang lain terhadap diri kamu tetap harus rendah hati. Apapun perlakuan orang lain terhadap dirimu, itu tidak akan pernah bisa mengubah kualitas diri kamu. Kenapa? Karena kamu udah berkualitas. Meskipun orang lain menganggap kamu rendah, dianggap sebelah mata, nggak dianggap apa-apa, direndahkan gitu ya. Kamu nggak akan kamu nggak akan protes, kamu nggak akan marah, sedih, iya sedih kita manusia. Tapi kita nggak akan pernah marah. Kenapa? Karena kita tahu, oh aku sedang belajar menjadi apa yang Tuhan mau. Kalaupun aku diposisikan serendah-rendahnya seperti anak kecil ini, it's okay. Aku mau jalanin semua untuk Tuhan. Yang penting, hatiku tetap murni di hadapan Tuhan. Hatiku tetap berada dalam kualitas yang terbaik di hadapan Tuhan.
Dan hal ini yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Rendah hati. Kata ini yang selalu terngiang-ngiang dalam hati, dalam pikiran saya hampir seminggu ini ya. Hampir seminggu ini, rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati. Saya sampai nanya, kenapa Tuhan ya? Tuhan ngajarin banyak hal loh, supaya kita tuh rendah hati. Mungkin agak agak ambigu ya, agak abstrak. Rendah hati itu gimana gitu. Maksudnya tuh rendah hati itu gimana? Mungkin teman-teman bingung ya. Saya udah berusaha kok rendah hati, saya berusaha kok rendah hati. Tapi kok saya malah diperlakukan malah nggak adil gitu. Malah semakin berat gitu prosesnya yang saya alami hari-hari ini. Berarti belum selesai prosesnya. Itu aja teman-teman ya. Berarti belum selesai. Tuhan tuh masih pengen kita benar-benar tuh kayak orang tiarap, benar-benar nggak ada yang dibanggakan. Karena kita nggak pernah bisa meraih Tuhan dengan kesombongan. Kita nggak akan pernah bisa menggapai Tuhan dengan ketinggian hati kita. Nggak bisa. Orang yang rendah hati, orang yang mau direndahkan di hadapan Tuhan. Orang yang merasa nggak punya apa-apa tanpa Tuhan, nggak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Orang yang merasa kebanggaannya, harta kekayaannya, kepintarannya, kepopulerannya itu nggak berarti apa-apa dibanding Tuhan. Itulah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang mau diproses, meskipun dia direndahkan, meskipun dia punya hak untuk bisa nyerang balik, meskipun dia punya banyak koneksi untuk membantu dia, supaya dia bisa sustain, dia bisa bertahan, dia bisa tahan gitu ya. Dia bisa melawan balik orang yang menyerang dia, tetapi dia memilih diam dan rendah hati di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Artinya kita nggak pakai kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Kita nggak pakai harta kita nggak pakai kepintaran kita nggak pakai apapun yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Kita nggak pakai semuanya itu. Kita nggak akan pernah bisa menggapai Tuhan sekali lagi. Kita nggak akan pernah bisa menyentuh Tuhan yang maha besar itu, yang maha tinggi itu, dengan kesombongan kita. Nggak akan pernah bisa. Hanya orang-orang yang rendah hati yang ditinggikan Tuhan. Hanya orang yang rendah hati yang memiliki bumi. Hanya orang yang rendah hati. Orang-orang yang mau diproses. Hatinya tetap murni, nggak punya motivasi apapun. Nggak punya keinginan apapun selain keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun berat jalannya, tetapi orang-orang yang rendah hati akan tetap berkata, Tuhan, aku pilih Tuhan. Sekali aku pilih Tuhan, aku nggak akan pernah berpaling dari pilihan ini. Sekali aku ikut Tuhan, aku nggak akan pernah kembali lagi ke kehidupanku yang lama. Artinya orang-orang yang mau terus diproses, 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 diproses. Kadang-kadang kata proses itu jadi sesuatu yang udah basi dalam perkataan kita, dalam mulut kita gitu ya. Kadang-kadang bahkan kita berlindung gitu di dalam di balik kata proses itu. Kita berlindung di balik kata proses yang sebenarnya kita tuh nggak mau berubah gitu. Kita berkata, oh in process, in process, in process, tapi kita nggak melakukan progresivitas. Tidak ada progresivitas dalam kehidupan kita. Tidak ada perkembangan dalam kehidupan kita. Kita hanya berlindung di balik kata proses. Tanpa kita benar-benar mau dilatih sama Tuhan. Benar-benar mau diremukkan sama Tuhan. Benar-benar mau dihancurkan. Ada satu lagu yang memberkati, kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di tangan Tuhan. Dan Tuhan tuh pengen hati-hati yang remuk, hati-hati yang hancur, hati-hati yang pecah di hadapan Tuhan. Hanya orang yang rendah hati yang bisa pecah hatinya, yang bisa remuk hatinya di hadapan Tuhan, yang bisa berkata bahwa Tuhan itu satu-satunya. Tuhan itu satu-satunya. Bagi anak kecil, yang diandalkan itu adalah orang dewasa, orang tuanya, papa atau mamanya. Bagi kita, yang bisa kita andalkan itu adalah Tuhan satu-satunya. Bagi anak kecil, dia nggak akan pernah bisa hidup tanpa papa dan mamanya. Dia nggak akan pernah bisa hidup tanpa uluran tangan papa mamanya. Dia sangat tergantung. Dia sangat dependent. Dia sangat depend on their parents. Bergantung dengan orang tuanya. Dan kita itu sangat bergantung sama Tuhan. Lebih dari darah.
lebih dari nyawa kita. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk apa sih? Untuk pemenuhan jasmani kita? Tentu enggak, teman-teman. Kita udah berada di level di mana kita membutuhkan Tuhan bukan untuk saya diberkati tambah kaya, tambah makmur, tambah populer dan sebagainya. Kita butuh Tuhan karena kita memang nggak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan karena kita sungguh mengasihi Tuhan. Karena kita sungguh nggak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Even sedetik pun dalam hidup ini kita nggak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan bukan supaya Tuhan seperti jin. Kita mau apa Tuhan jawab. Tuhan aku pengen mobil, Tuhan aku gimana caranya Tuhan aku pengen jadi pegawai negeri. Diberkati punya mobil, wah punya gaji yang gede, naik jabatan sebagainya. Bukan karena hal-hal yang fana seperti itu, hal sementara yang akan binasa di dunia ini, yang akan punya faedah apa-apa untuk kekekalan kita nanti. Tapi kita butuh Tuhan supaya dengan rohnya yang kudus itu bisa selalu memproses hidup kita menjadi orang-orang yang berkualitas hidup kekal. Menjadi orang-orang yang punya kualitas kekekalan yang layak nanti bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di langit baru dan bumi yang baru. Tuhan nggak akan pernah bisa mengerjakan, Tuhan nggak bisa menggarap hati orang yang sombong, hati orang yang ngandelin dirinya sendiri. Tuhan hanya bisa menggarap hati orang yang remuk, yang hancur di hadapan Tuhan. Siapa yang punya hati itu? Hanya orang-orang yang rendah hati. Ada amin, teman-teman? Oke, kayaknya udah lama ya saya ngomong. Sekarang saya kasih kesempatan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Oke. Silakan, Sheila. Thank you Kak Rani buat sharingnya. Sama. Oke teman-teman, ya kita lanjut langsung aja ya, kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, uh, boleh langsung bertanya aja ke Kak Rani, atau kalau mungkin ada yang masih malu-malu bisa chat ke aku pribadi. Tapi ya diharapkan supaya bisa langsung bertanya, supaya kita bisa sharing satu sama lain. Ya tidak perlu malu-malu guys, karena dia juga orang Manado. Mau pakai bahasa Manado juga bisa sih, nggak apa-apa. Saya ngerti. Cuman kalau untuk Kalau bahasa Manado Kak Rani balik-balikin ya. bisa paham dengan bahasa Manado. Jadi masih bisa Kak. Oke. Bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman, karena biasanya di sini Kak ada yang masih malu-malu karena mungkin sudah ya sering sudah Pakai bahasa terbiasa Manado. dengan bahasa Manado. Jadi Oke, nggak apa-apa. teman-teman kalau mau pakai bahasa Manado nggak apa-apa guys. Karena ini bisa memahami deh. Oke, untuk teman-teman, adakah hmm, ya biasanya harus mesti diberi umpan dulu ya, baru yang lain bisa terpancing. Em, Oke, mungkin dari aku aja dulu ya Kak. Hmm, ya apa ya? Kalau berbicara mungkin tentang rendah hati, pasti ya kalau aku jujur ya Kak, secara pribadi, kadang sulit sulit untuk tetap memiliki eh, kerendahan hati, apalagi ya dengan keadaan mungkin di sekitar kita eh, yang mungkin bisa mengecewakan kita, atau
Sorry. Em, yang mungkin yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan, kalau tadi rendah hati itu berbicara bagaimana em, kita tetap apa ya, percaya sama percaya sama Tuhan, apapun yang Tuhan buat itu ya pasti itu yang terbaik lah buat kita, itu yang membentuk kita. Tetapi eh, kadang di saat kita apa ya, diperhadapkan dengan suatu keadaan, dengan suatu kondisi yang mungkin tidak mengenakan, dikecewakan, atau mungkin em, ya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, untuk tetap apa ya, untuk tetap memiliki kerendahan hati itu sangat sangat sulit. Untuk tetap mempercayai Tuhan itu ya, kalau mungkin cuman sekedar bilang, oh aku tetap mau untuk mempercayai Tuhan, ya kadang kan kalau cuma dibilang itu em, ya sangat mudah ya Kak, tapi untuk kita mempraktekkan itu di benar-benar di dalam diri kita itu yang sulit. Nah, jadi gimana sih Kak kita tetap memiliki apa ya, memiliki komitmen atau tetap mempunyai prinsip bahwa ya apapun keadaan kita, apapun yang terjadi, kita harus tetap mm, tetap percaya, tetap memiliki kerendahan hati yang mungkin dengan situasi yang terjadi yaitu tidak mengenakan kita atau mungkin merugikan kita ya. Tetapi untuk tetap mempunyai apa ya, untuk tetap berpegang teguh atau tetap mempercayai Tuhan, ya itu gimana Kak? Maksudnya ya karena kan kadang dalam keadaan yang terjadi itu yang membuat kita untuk sulit mempercayai Tuhan, untuk tetap memiliki komitmen untuk berserah kepada Tuhan itu sangat sulit, karena kadang di luar apa ya, di ya mungkin hati kita bisa berkata, Tuhan, aku mau tetap tetap mempercayai Engkau, aku mau tetap untuk rendah hati, tapi kadang logika kita sulit untuk kita apa ya, untuk kita kendalikan gitu Kak. Jadi gimana kita memiliki komitmen seperti Oke, itu? thank you Sela ya, thank you. Eh, Sebenarnya percaya kepada Tuhan, tidak curiga pada Tuhan itu kan bentuk dari kerendahan hati kita. Bentuk dari kerendahan kita, hati kita tuh artinya kita bisa memiliki pemikiran gitu. Kita bisa memiliki perspektif bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ya Tuhan punya rencana yang terbaik gitu. Saya ada di tempat ini, saya diizinkan dengan kondisi seperti ini, saya diizinkan dengan keadaan seperti ini, itu yang terbaik yang Tuhan izinkan buat jiwa kita. Kalau kita nggak direndahkan, mungkin kita nggak akan pernah belajar apa itu arti rendah hati. Kalau kita nggak ngalamin, misalnya nggak punya duit, bisnis kita gagal, kita mau kuliah di sini terus gagal, nggak jadi, nggak diterima, nggak punya duit atau apapun gitu. Ya mungkin itu bentuk dari latihan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita mesti itu tadi rendah hati untuk menerima segala sesuatu. Bentuknya apa? Nggak curiga sama Tuhan. Oh, ini semua untuk kebaikanku. Ini semua untuk membuat aku menjadi manusia-manusia ilahi gitu ya. Manusia-manusia yang punya kualitas kekekalan. Ya sudah, aku jalani ini dengan sepenuh hati, dengan rendah hati. Toh melalui proses ini aku mampu melihat Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya bagaimana kita bisa punya komitmen ini gitu untuk terus percaya dengan Tuhan, untuk rendah hati, tentu dengan berjalannya waktu gitu ya teman-teman ya. Berjalannya waktu. Mungkin hari ini kita lagi ngalamin proses kayak gini gitu ya dengan dosis tertentu gitu. Dosisnya mungkin kecil. Nanti akan naik lagi dosisnya. Di dosis yang lebih besar. Lebih besar lagi sampai pol. Kita bulat gitu. Rendah hati kita tuh bulat. Percaya kita itu bulat. Dan saya yakin banget bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tukang pukul. Yang bawa pentungan gitu.
Dan Tuhan tuh ngerti banget level-level teman-teman itu udah sampai di mana tuh Tuhan Tuhan tahu banget dan Tuhan mengerti banget. Makanya kan Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Iya betul, tidak melampaui kekuatan kita. Artinya Tuhan tahu ketika kita dikasih beban yang begini, Tuhan tahu bahwa kita mampu sebenarnya. Kenapa kita nggak berhasil? Kenapa kita gagal? Ya, karena kita menolak beban itu sebenarnya. Tapi kalau kita mau menjalaninya, Tuhan tahu kita mampu dan kita pastinya. Dan jangan pernah curiga sama Tuhan. eh saya pun pernah berada gitu ya dalam fase seperti itu curiga sama Tuhan tuh kayaknya pilih kasih ya sama saya kok kayaknya orang lain tuh lebih diberikan kesempatan dibanding saya gitu. Saya juga pernah berada situ, merasa insecure, ya ada trust issue gitu sama Tuhan. Tapi dari fase itu, dari titik itu Tuhan tuh ngajarin loh, ngajarin banyak hal. Sampai akhirnya di titik saya ngerasain wow, the goodness of God, the goodness of Elohim Yahweh itu ketika dia tidak menjawab apa yang kita inginkan, namun dia menjawab apa yang jiwa kita butuhkan. Apa yang jiwa kita butuhkan hari-hari ini? Selain Tuhan, selain kebenarannya. Dalam hal yang tidak enak, dalam kondisi tertentu, bagaimana kita menjaga komitmen kita untuk tetap percaya sama Tuhan, nggak curiga sama Tuhan. Mulai dari hari ini, kita ikutin step by step-nya. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Doa pagi. Oh, doa pagi. Rendah hati. Akhirnya kita lama-lama nggak akan pernah curiga tuh sama Tuhan. Akhirnya kita lama-lama punya kepercayaan yang bulat dan utuh sama Tuhan. Oh ya, Tuhan ngajarin aku begini. Tuhan ngajarin ini, Tuhan ngajarin ini. Dan tentu Tuhan punya roh yang kudus ya. Elohim Yahweh, rohnya yang kudus yang akan menuntun kita. Yang akan membuka pengertian kita untuk melihat dunia ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu. Semoga bisa membantu ya Sela. Jadi kalau misalnya gimana caranya menjaga komitmen, ikutin aja apa yang Tuhan mau. Home, jangan pernah bolong ikut home. Rajin aja ikut ini. Doa pagi, tolong jangan pernah bolong. Rajin aja. Kenapa? Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita nggak akan pernah bisa menemukan Tuhan. Tetapi dalam kegalauan kita, dalam masalah kita, kita justru mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita justru menemukan Tuhan itu satu-satunya jawaban dan sumber kekuatan kita dalam hadiratnya. Thank you Kak. Berarti ya apapun itu tetap percaya aja bahwa ya itu yang tadi Kak Ani bilang juga, em, Tuhan nggak mungkin ya kasih sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Jadi tetap percaya sama Tuhan apapun yang terjadi. Percayanya itu tentu percaya bukan karena misalnya Tuhan, wah Tuhan sanggup membalikan gitu ya, berlipat kali ganda gitu kan. Percayanya itu percaya dalam level yang lebih tinggi gitu. Tuhan tuh lagi ngajak kita tuh, kamu percaya nggak nih gitu. Udah bukan hal-hal yang fana lagi, udah level kita kan bukan di situ lagi ya. Level kita tuh di mana, oh apapun yang terjadi ya, aku tetap percaya sama Tuhan. Tuhan mau jawab kek, Tuhan mau bikin aku gimana pun ya, aku tetap berserah gitu. Aku tetap dengan rendah hati mengikuti prosesnya Tuhan gitu. Bukan, hmm, aku percaya sama Tuhan, aku percaya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Hilang dulu, nanti Tuhan pasti akan kembalikan berlipat kali ganda gitu kan. Karena itu aku klaim ini, aku klaim itu, aku klaim ini. Enggak seperti itu gitu. Enggak serendah itu juga gitu. Kita memposisikan Tuhan bukan seperti sumber yang wah kalau kita mau ada, kita pengen ada gitu ya seperti jin yang ada di botol kita gosok-gosok terus dia keluar terus dia bilang, "Hei, kamu mau apa?" gitu. Enggak kayak gitu. Justru tingkat kepercayaan yang dilatih itu by experience kan, by pengalaman hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari sampai benar-benar pol gitu. Mau apapun yang terjadi, gue tetap pilih Tuhan. Itu percaya yang benar.
Itu bentuk dari kerendahan hati. Orang yang bisa percaya, orang yang suci hidupnya, nggak akan pernah mungkin lepas dari rendah hati. Rendah hati itu benar-benar ada di kayak di base-nya gitu loh. Karena dari kerendahan hati itu kita mau dilatih, kita mau diproses terus-menerus. Ya kan? Proses kesucian hidup terhadap seseorang itu kan nggak akan pernah dimulai ketika orang itu masih mempertahankan apa yang dia miliki. Masuk ke dalam proses penyucian, pemurnian, kesucian hidup, holiness movement, gitu kan? Nggak akan pernah dimulai dari orang-orang yang masih mempertahankan dunia ini. Tapi orang-orang yang berani melepaskan. Orang-orang artinya yang berani rendah hati di hadapan Tuhan. Wah, dia akan masuk dalam proses itu. Sucian demi hari, hari demi hari. Jadi dibilang berkaitan semua gitu. Terpercaya, komitmen, rendah hati, kesucian hidup, wah itu berkaitan semua. Nanti kita nggak akan selesai-selesai home-nya gitu. Akan lebih panjang, akan lebih kompleks gitu ya. Tapi intinya kayak gitu ya, Sela. Ya. Jadi tetap menikmati proses yang ada bersama Tuhan. Ya, betul. Oke, thank Kamu you, kamu Kak. lagi diproses hari ini. Em, ya, ya pastinya kita nggak lepas dari namanya proses ya. Betul. Jadi ya, ya nikmati aja. Karena ya Tuhan juga nggak mungkin apa ya, ya nggak mungkin biarin kita melewati itu sendirian. Jadi dalam setiap proses yang kita lewati, ya Tuhan hadir di situ. Betul sekali. Dan Nah, lanjut dari Tuhan. Apa boleh Kak? siapa yang mau nanya? Silakan. Untuk mencapai itu tuh prosesnya lama ya. Saya pun diajarin Tuhan banyak hal gitu untuk rendah hati itu bertahun-tahun gitu. Sekarang udah rendah hati Kak, wah masih belum, masih belum sempurna, jauh sempurna. Konsepnya kita udah punya, tetapi apakah itu menjadi daging dalam kehidupan kita? Nah itu kan butuh takes time. Untuk manusia yang mempertahankan egonya, wah dan segala macamnya itu membutuhkan waktu. Batu, batu itu kan air yang menetes di batu itu kan butuh waktu lama ya sampai dia benar-benar sama kayak hati yang keras gitu mendapat si waktu ya mungkin butuh waktu yang lama tapi kalau misalnya kita mau kita punya niat dan kita punya tekad Roh Kudus pasti akan bantu kita jadi nggak akan pernah sebenarnya nggak akan pernah lama dalam satu proses gitu. Tuhan tuh kasih kita waktu. Dia bersyukur kita masih hidup, kita masih bernafas. Tuhan pengen kita proses terus sampai benar-benar jadi emas yang murni di depan Tuhan. Itu. Iya, mungkin itu juga sih Kak yang menjadi apa ya masalah orang-orang karena gimana ya? Kadang kan ada orang yang berpikir Tuhan kok aku udah ikut Tuhan udah dari kecil atau mungkin belum benar-benar hidup dalam apa yang Tuhan mau gitu Kak. Jadi kayak merasa malahan jadi kayak lebih jauh gitu Kak, lebih jauh dari Tuhan karena eh, ya itu karena ada intimidasi merasa bahwa kok udah selama ini aku ikut Tuhan tapi untuk benar-benar mempercayai dia atau benar-benar memiliki kerendahan hati itu aku nggak bisa maksudnya susah susah sekali untuk bisa mencapai itu tapi kan tadi yang kalian bilang kan itu butuh waktu juga butuh proses yang lama tapi kan ya itu sekarang kalau ya mungkin dari orang-orang yang menjadi masalah rasa mungkin kenapa sudah lama mengikut Tuhan sudah lama berada di dalam pelayanan tapi masih sangat susah untuk
memiliki kerendahan hati itu? Wah, banyak sekali memang. Banyak sekali. Gitu, orang-orang yang udah melayani gitu ya, tapi ya kita juga nggak ngejudge ya. Kita bukan dalam posisi menjudge seorang, tapi berkaca dari diri saya pribadi pun, saya udah aktif melayani, bertahun-tahun udah aktif melayani, tapi apa ya, yang namanya rendah hati, kelihatannya rendah hati emang, tapi sebenarnya hati kita tuh masih meninggi gitu. Kelihatannya merendahkan hati, tapi sebenarnya kita meninggi dalam hati gitu kan. Menganggap bahwa pertama, menganggap bahwa ya kita nggak butuh Tuhan sebenarnya. Kita tuh punya banyak sekali kebanggaan. Oh, gue jago ngomong lah, gue jago inilah. Itu untuk beberapa orang kan seperti itu gitu ya. Terus kita masih merasa lebih gitu. Kita masih merasa lebih, kita masih bangga dengan keberadaan kita hari ini gitu. Dengan apa yang kita capai, dengan apa yang kita lakukan dalam pelayanan, itu menjadi kebanggaan-kebanggaan yang fana sebenarnya, yang nggak bernilai di hadapan Tuhan, dan masih melakukan itu padahal kita udah aktif dalam pelayanan. Bertahun-tahun hidup dalam pelayanan, tapi diproses Tuhan kita nggak mau. Waktu diproses, kita bilang, Tuhan aku nggak mau diproses, sudah cukup lah, masa begini terus, ngalamin ini terus, kapan aku hidup seneng gitu. Artinya kan dia nggak rendah hati, karena dia nggak berserah. Padahal Tuhan tuh ingin ngambil banyak hal yang buruk dari dia gitu. Duri-duri yang tertancap di dalam dirinya tuh pengen Tuhan cabutin satu persatu, tapi dia nggak mau. Itu kan ada bentuk apa ya, istilahnya self defense-nya dia gitu, bentuk pertahanan dirinya sendiri. Dia nggak mau tuh dicabutin duri-durinya oleh Tuhan. Nggak mau Tuhan, nggak mau, aku nggak mau diproses, aku nggak mau dibentuk. Itu kan salah satu bentuk dari ketidakrendah hatian gitu. Dan itu terjadi sekali, terjadi banyak sekali dalam diri kita ya. Termasuk saya pun juga butuh. Makanya saya bilang tadi butuh. Aduh, benar-benar Tuhan tuh bawa saya di titik yang terendah, dengan remuk, benar-benar hancur. Di situ saya benar-benar ngalamin Tuhan tuh kayak apa. Kalau nggak digituin, saya nggak akan pernah bilang, Tuhan, oke, aku terima semua. Aku mau jalanin semua. Yang penting aku nggak kehilangan Tuhan. Saya pun juga pernah berada di titik itu. Itu. Mungkin beberapa dari teman-teman juga pernah ngalamin hal yang sama. Ya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing juga mengenai hal ini bisa. Boleh, boleh. Halo, kedengaran nggak suaranya? Oke, eh, tadi namanya Sheila ya? Iya, saya lah, Kak. Ya, oke. Makasih kesempatannya. Selamat malam semuanya, Shalom. Jadi aku mau nanya ke Kak Rani. Kebetulan hari ini adalah pertama kalinya sih aku ikut di ibadah ini ya. Sebelumnya itu aku tahu rekomendasi ibadahnya dari teman aku, dari Rio. Jadi kebetulan aku lagi punya struggle yang sama juga sama yang dibahas hari ini, yaitu berkaitan juga tentang kerendahan hati. Jadi karena tadi aku sempat dengar-dengar cerita dan pertanyaannya dari Sheila sendiri, benar banget sih kalau kata Kak Rani tadi kan kalau misalnya kita buat proses kerendah hati itu panjang gitu. Anggapannya kayak setiap hari kita masih belajar, kita masih benar-benar perlu waktu untuk bisa mencapai ke titik kayak ya rendah hati gitu. Bahkan mau sharing sedikit, kebetulan kalau di sisi saya ada masalah gitu dengan seseorang yang sebenarnya udah terjadi itu dari tahun 2019. Jadi di tahun 2019 ini eh, masalahnya sebenarnya nggak jauh-jauh dari masalah pekerjaan karena kebetulan sudah bekerja. Jadi sebenarnya sih pekerjaan ini nggak terlalu yang berat banget gitu masalahnya. Cuman kayak salah paham atau miskom aja. Tapi ternyata permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena seseorang ini, dia laki-laki kebetulan menaruh perasaan gitu sama saya gitu kan. Jadi ada masalah percintaan lah gitu. Jadi anggapannya ketika mau bekerja yang namanya profesional itu jadi nggak ada gitu.
Jadi posisinya di sini eh, saya itu anak baru di kantor tersebut, ternyata ketemu sama dia, senior saya, terus ada masalah pekerjaan, terus yang awalnya saya taunya itu cuma pekerjaan, tapi ternyata merembet ke perasaan-perasaan kayak gitu. Saya sekarang di tahun, bentar, saya di kantor ini udah mau masuk tahun yang kelima. Posisi kenal dengan orang ini itu bermasalahnya dari 2019. Puncak-puncaknya yang kayak benar-benar emosi banget sampai kayak benar-benar terkuras banget rasanya kayak stres banget hampir sebulan bisa merasa nggak tenang di kantor itu karena orang tersebut makin menjadi-jadi itu di tahun 2020 sampai hmm, saya merasa kayak nggak adil banget diperlakukan sama dia karena saya semacam difitnah gitu. Tapi kayak saya nggak tahu ya mau kayak gimana ya saya mau membela diri karena posisinya terlalu banyak intervensi dari pihak-pihak lain dan akhirnya saya memilih untuk kayak ya udah saya cuman punya eh, dua tangan yang bisa untuk nutup telinga saya aja daripada saya harus pakai mulut saya yang satu ini membela diri saya ke orang lain karena jujur saya nggak mampu gitu kan. Terus saya selalu berdoa tiap tahun untuk bisa ngampunin orang ini karena menurut saya kayak apa yang dia berikan ke saya itu kayak semacam trauma. Saya nggak bisa jadinya ngeliat orang itu segala macam. Tapi ternyata setelah kayak saya berdoa makin menjadi kelakuan itu makin menjadi jadi. Saya makin kayak berasa makin nggak betah di kantor ini karena mulutnya benar-benar kalau kata orang sekarang tuh kayak playing victim, terus juga dia merasa dia adalah korban di balik eh, cerita ini gitu. Padahal saya kalau misalnya bisa ngomong saya korbannya gitu. Tapi yaitu saya memilih untuk diam. Karena udah agak lama waktu berlalu di tahun ini saya sampai di puncaknya gitu ya. Puncaknya kayak ya udahlah diiklasin aja gitu. Diiklasin aja. Ternyata setelah saya lihat ke belakang, proses mengikhlaskan itu sulit banget, panjang banget. Dari 2019 saya baru bisa eh, tenang di 2023. Saya udah tidak terlalu memikirkan lagi dia mau kayang kek atau dia mau marah-marah atau dia mau ngomongin saya lagi. Saya udah nggak pernah mau mikirin itu lagi. Tapi ternyata jauh di dalam lubuk hati saya terlihat secara fisik saya oke. Saya tidak bermasalah dengan dia karena saya memilih untuk profesional aja dalam bekerja. Tapi ternyata setelah saya sadari fisik saya itu kayak luka gitu. Kayak, eh, kalau misalnya dia datang ke saya jadi kayak mual, terus juga pusing, terus rasanya tuh energi habis banget. Sampai pada akhirnya saya bilang, masa sih saya harus cut off orang ini, padahal saya merasa saya nggak boleh kayak gitu. Kalau saya kan merasa kayak kalau saya anak Tuhan, harusnya saya selalu mengasihi sesama saya ataupun musuh saya atau orang yang tidak saya kasihi gitu kan. Tapi menurut saya karena saya manusia kali ya, eh, itu benar-benar kayak manusiawi aja untuk merasakan hal seperti itu. Bahkan sekarang waktu saya ngomong ini pun rasanya tuh kayak bergetar gitu. Karena posisinya susah untuk melepaskan pengampunan, untuk memberikan atau merasakan keikhlasan atas apapun yang dilakukan sama dia di masa lalu. Tapi yang saya percaya sampai sekarang itu udah lebih dari 4 tahun Tuhan yang menyertai saya masih bisa ada hari ini, masih bisa tahan, bahkan saya masih berada di kantor yang sama, saya malah mendapatkan beberapa keberhasilan dan prestasi juga di tahun-tahun mendatang. Saya bersyukur banget kayak melewati masa-masa yang sangat-sangat sebenarnya mungkin bisa bikin saya gila gitu. Saya mikir berapa kali harus ke psikolog karena kenapa orang ini sampai banyak banget yang ngomong terlalu lebay, terlalu alay. Tapi
apa yang saya rasain itu mungkin nggak bisa dirasain sama semua orang karena posisinya memang ketika dirasakan itu udah nggak bisa dijelasin lagi karena posisinya yang dibawa ini tentang perasaan gitu. Nah, di tahun ini mungkin saya mau nanya ke Karani, tadi saya merasa eh, saya mau saya mau benar-benar clear sama orang ini. Saya sudah mengupayakan untuk berdoa, saya sudah mulai untuk ngobrol atau memulai obrolan duluan kepada orangnya, terus santai, tapi respon yang diberikan orang ini adalah kebaikan. Jadi dia itu kayak ngebaik-baikin, tapi rasanya kayak aneh. Saya merasa ketika dia sudah mulai baik lagi, saya takut kalau dia nyakitin saya lagi gitu. Karena posisinya yang dia lakukan di masa lalu itu terlalu ekstrim, sempat kayak di stalking dan lain-lain sampai benar-benar saya tidak nyaman. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Kak Rani sendiri, ketika saya memilih misalnya untuk meng-cut off orang ini, itu kan sebenarnya membuktikan kalau saya tidak mungkin tidak melakukan apa yang apa namanya kasih gitu ya. Dan juga kalau kita bilang kita rendah hati, pastinya kita itu kan tidak sombong, terus juga merasa kayak baik-baik saja, terus akan mengasihi orang lain. Apakah menurut Kak Rani cut off yang akan saya ambil ini merupakan langkah yang tepat atau tidak? Karena posisinya jujur energi saya terkuras habis sekali kalau jika harus berhadapan sama orang tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Thank you, Fabiola. Panggilan Panggilnya Casey aja. Casey. Oke, salam Ya. kenal Casey, salam kenal. Terima kasih buat sharingnya ya. Thank you. Rasain itu hal yang ya hampir sama. Mungkin in the other case ya, saya pun juga pernah ngalamin juga hal yang seperti itu. Tapi memang mungkin dengan case yang berbeda. Tapi rasanya kemungkinan itu hampir sama. Gitu. Dan semua teman-teman juga pernah ngalamin hal yang kayak gini gitu ya. Saya nggak bisa jawab secara spesifik, tapi saya cuma mau sharing apa yang saya alamin. Mungkin ini bisa membantu dan memberikan apa ya referensi gitu loh, referensi gitu ya, referensi another perspektif gitu untuk Casey ya, untuk Casey. Saya pernah juga ngalamin itu dan kalau Casey tadi benar-benar di titik ditinggalkan, gitu ya. Ditinggalkan oleh orang-orang yang kita percayai dalam lingkungan pelayanan kita. Pelayanan yang pernah pelayanan kami rintis dari nol bersama dengan orang-orang yang kami percaya, tiba-tiba kami ngalamin seperti ditusuk gitu ya, ditusuk dari belakang. Oh bukan dari belakang aja, depan juga, depan belakang tusuknya gitu. Dan waktu itu kira-kira 2 tahun, 3 tahun yang lalu lah. Tahun ini 2023 ya, 2020-2021. 2020-2021 itu 2020 sorry, papa saya meninggal, jadi saya ngalamin luka yang cukup dalam juga, duka yang dalam, luka yang dalam pelayanan. Dan saya ingat sekali 2020-2021 tuh Tuhan benar-benar remukkan saya, benar-benar hancurkan saya gitu, sampai benar-benar nggak ada apapun yang bisa saya genggam gitu ya. Saya ngalamin hal yang menyakitkan, ditusuk dari depan belakang samping kiri samping kanan istilahnya gitu ya, sampai berdarah-darah. Dan saya hampir di satu titik waktu di tahun 2020 2020 lah 2020 bulan Juli saya dalam titik di mana saya berkata sama Tuhan, ini kata-kata yang harusnya nggak boleh saya ucapkan sebagai hamba Tuhan, tidak boleh, yang haram untuk diucapkan sebenarnya oleh seorang hamba Tuhan kayak saya yang udah melayani gitu ya, hidup dalam pelayanan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau pelayanan lagi, saya mau lepas pelayanan, saya nggak mau pelayanan. Oke, saya terlibat dalam pelayanan tapi saya nggak mau lihat orang lain, saya nggak mau, saya bilang gitu ya. Terus saya sempat ngomong itu ke Tuhan, hari ini saya
ingat kata-kata saya itu, saya nyesel banget. Kenapa saya mesti ngomong kayak gitu sama Tuhan? Untuk semua hal yang terjadi harusnya saya nggak boleh ngomong gitu ke Tuhan gitu. Pelayanan itu adalah bentuk syukur saya untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Puji Tuhan ya, Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Saya tetap melayani. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya merasa sesuatu yang sangat buat saya. Saya bisa tanggung omongan orang. Saya bisa banyak hal dalam kehidupan kami. Ini sudah menyangkut pelayanan. Itu oknum, itu kelompok sudah ngancurin kami, sudah ngancurin pelayanan kami. Buat saya nggak benci sih, saya nggak benci gitu ya, tapi saya tuh benar-benar merasa luka. Orang yang kayak dianatin gitu, dianatin sama orang yang kita percaya itu rasanya gimana sih? Kita udah percaya terus dianatin gitu. Kita tuh polos-polos aja dan kita percaya terus kita dihianati. Oh, kita ngalamin hal-hal yang wah pokoknya luar biasa, luka yang begitu besar. Dan eh waktu itu saya yakin banget Tuhan izinkan saya untuk ngalamin hal itu. Apa yang saya lakukan? Puji Tuhan ya. Yang saya lakukan adalah saya rajin ikut doa pagi. Itu tahun dimana Pak Eras itu baru bikin doa pagi. Berarti tahun 2021 berarti ya, 2021. Pokoknya di tahun-tahun awal Pak Eras bikin doa pagi dan saya rajin ikut doa pagi. Saya rajin ikut doa pagi, saya rajin ikut doa pagi. Dalam hati saya ya, semoga saya bisa sembuh. Saya bisa sembuh, saya bisa ngampunin, saya bisa melupakan. Tapi makin hari kok tambah sakit ya. Tambah sakit loh. Susah banget untuk ngampunin. Sampai satu titik, saya diberikan kesempatan untuk melayani. Saya ingat banget itu 2022 tahun kemarin. Saya dikasih kesempatan melayani worship leader di GSKI. Otomatis saya lebih intens lagi. Sebelum-sebelumnya juga udah aktif ya. Lebih intens lagi dalam lingkungan. Ketemu dengan Pak Eras, ngobrol-ngobrol, suami saya juga ketemu dengan Ko Epen, dengan teman-teman lain, diizinkan berada dalam circle itu, gitu ya, dalam tim ini, pelayanan yang baru, gitu. Waktu diizinkan itu kok saya merasa lama-lama, ketika saya aktif ikut doa pagi, ikut ibadah, suara kebenaran, terlibat lagi dalam pelayanan, luka saya itu sembuh. Hari ini saya bisa bilang luka saya itu sudah hampir sembuh dengan total. Saya yakin Tuhan memakai waktu untuk menyembuhkan luka kita. Yang pertama, Tuhan juga memakai kesempatan untuk menyembuhkan luka kita. Kesempatannya apa teman-teman? Kesempatannya ketika Tuhan kasih kita untuk berada dalam hadirat Tuhan. Wow, nggak ada yang bisa menyembuhkan kita itu selain Tuhan. Nggak ada hal lain yang bisa menyembuhkan luka kita itu selain Tuhan. Makanya ketika kita terluka, kita jangan jauh dari Tuhan. Kita makin dekat dengan Tuhan. Terus gimana Kak? Kita cut off dong orang ini. Teman-teman tahu nggak? Yang saya pernah alami itu juga pernah. Teman-teman mungkin pernah alami juga. Gitu ya. Sama orang yang sudah melukai ini, saya sempat benar-benar nggak mau dengar berita dia. Karena itu ada beberapa orang yang nggak mau dengar berita mereka gitu ya. Di Instagram pun saya senyapkan gitu. Kenapa? Karena saya tuh istilahnya bukan gini, bukan karena saya benci ya. Saya nggak membenci. Cuman saya nggak mau, saya lagi pengen fokus gitu. Saya lagi pengen fokus sama diri dulu, sama Tuhan. Saya nggak mau ke distract lagi ngelihatin story, wah mereka lagi begini, mereka lagi happy-happy, wah saya nggak mau. Mendingan saya tutup Instagram saya sementara, saya benar-benar ambil waktu untuk Tuhan, ikutin doa pagi, ikutin suara kebenaran, ikutin ibadah ini. Wah, pokoknya saya perbanyak waktu dengan itu. Apakah boleh kita cut off? Itu preferensi pribadi masing-masing kita, kalau menurut saya. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau Tuhan bilang, oke, hindari dulu sementara, oke, kamu hindari. Itu artinya kita rendah hati mendengar apa yang Tuhan mau. Gimana sih caranya kita dengar suara Tuhan?
Gimana sih caranya? Tentu kalau kita benar-benar pakai waktu ini untuk sungguh-sungguh ya. Kita tuh benar-benar pengen deket sama Tuhan. Tuhan tuh bisa tuntun kita, nggak ada yang mustahil. Tuhan pasti bisa tuntun kita. Tuhan bisa bawa kita tuh dalam satu keadaan yang bisa menyembuhkan diri kita secara total. Jangan pernah curiga, jangan pernah takut, dan tetap percaya bahwa semua keadaan yang terjadi ini adalah bentuk proses penyembuhan yang Tuhan beri. Kalau Tuhan tidak suruh cut off, jangan di cut off. Kalau Tuhan suruh hadapi, hadapi terus. Memang sakit buat mental kita ya. Itu kan termasuk ini ya, toxic gitu ya. Istilah-istilah yang berkembang, mental illness lah, wah itu nggak bagus buat kesehatan jiwa kita. Tapi kalau hal-hal yang itu justru membuat jiwa kita semakin kuat, kenapa tidak gitu? Justru biarkan kita melewati itu supaya kita bisa menemukan Tuhan. Ingat banget Cifani bilang ya, dia diizinkan untuk ngalamin hal-hal yang depresi gitu. Kalau dia nggak ngalamin depresi, mungkin dia nggak benar-benar ketemu dengan Tuhan yang benar-benar bulat gitu. Benar-benar merasa bulat mencintai Tuhan. Ya kalau kita harus ngelewatin fase ini, ya biarkan itu berjalan, itu berarti bahwa kita mesti ketemu Tuhan gitu ya. Kita mesti ketemu Tuhan di kegelapan. Kita nggak cuma ketemu Tuhan dalam terang yang menyala-nyala, tetapi bahkan dalam kegelapan yang paling dalam pun kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan. Jadi kalau misalnya ditanya gimana kalau di cut off dan sebagainya ya, tadi saya tangkap pertanyaannya si Keshi. Kalau Tuhan suruh jangan cut off, jangan. Tapi kalau Tuhan suruh udah hindari dulu, kamu benar-benar fokus sama Tuhan. Bukan berarti kamu benci, bukan berarti kamu menghindari untuk apapun itu, tapi kamu pengen menghindari sementara supaya kamu benar-benar fokus sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa nyembuhin kamu. Hanya Tuhan yang bisa nyembuhin kita. Gitu ya. Itu jawaban dari saya. Gitu. Semoga bisa membantu. Tetap terus ingat orang yang berjalan bersama Tuhan itu bukan berjalan di jalan yang aspal, kita berjalan di jalan-jalan penuh kerikil yang tajam supaya kita bisa apa namanya? Bisa tahu di situ letak kekuatan Tuhan yang Elohim Yahweh yang maha besar itu di situ. Oke, itu aja. Gimana? Oke, Kak. Sangat mudah dan jelas dipahami ya. Terima kasih atas Sulit ya untuk jawabannya. dilakukan ya. Untuk Sulit, mengampuni itu butuh waktu. Tuhan pun ngajarin saya kok untuk betul. mengampuni gitu ya. Untuk sampai sekarang tuh ngelihatin orang ya, sekarang ya ketemu kan. Berapa kali ketemu sampai akhirnya saya bisa jabat tangannya, saya bisa lihat matanya. Dulu ketemu pun saya nggak mau sebenarnya. Bukan karena benci, tapi karena saya emang udah terluka gitu. Kami tuh udah terluka banget gitu. Untuk melihat matanya, untuk melihat punggungnya saja tuh kayaknya aduh nggak bisa, trauma, ada trauma. Betul. Kayak sih tadi sempat mention dia mual, saya pun juga sama, mual, bener-bener mual. Kenapa? Karena kita mendem kan di dalam. Saya nggak tahu kamu introvert atau apa. Kalau saya introvert, jadi saya nggak pernah bisa ngomong langsung. Saya nggak suka dengan cara kamu, saya nggak pernah. Saya mendem dan itu pecah di dalam. Dan secara psikomatis ya, itu kan psikomatis ya, itu kayak nusuk ke dalam gitu, merenggut innernya kita. Jadi mual, ngeliatin orang itu panas dingin, mual gitu. Karena masih menyimpan luka yang dalam gitu tentang orang tersebut, tentang kelompok tersebut gitu kalau saya. Sampai hari ini saya sampai amazed dengan cara Tuhan bawa saya di titik ini. Ketemu beberapa kali dengan mereka, saya bisa tatap matanya, saya bisa jabat tangannya, dan saya bisa tersenyum. Seperti orang yang menang. Gimana sih rasanya orang menang gitu loh? Lu bisa berhasil dari lu. Enggak. Menangnya ketika saya bisa, wow, saya bisa menangkan diri saya sendiri. Saya bisa menaklukkan diri saya sendiri. Itu titiknya. Siap, Kak. Akan saya coba. Karena kalau misalnya saya dipikir-pikir lagi, seharusnya saya dari ini saya Wah, berhubungan
dalam pekerjaan sama dia, Kan begitu akhirnya ya? iya, akhirnya kayak seharusnya kalau misalnya saya bisa ngomong, seharusnya kalau misalnya orang tahu ya saya benci sama dia, saya itu dijauhin gitu. Tapi ternyata saya malah dideketin. Mungkin itu salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan iman saya juga. Kalau misalnya Betul. saya berarti mampu dan kuat. Jadi saya bersyukur juga kebetulan eh, punya teman-teman yang suportif, baik secara rohani ataupun yang menemani di sini juga. Karena posisinya mungkin lewat teman-teman saya juga saya bisa dikuatkan gitu. Jadi saya akan coba. Makasih Kak. Sama-sama. Kamu pasti bisa ya. Kalau itu bisa berjalan lebih dari 3 tahun, nggak usah mikir, kesehatan mental gue gimana ya. Wah, bersama dengan Tuhan, Tuhan tuh sanggup memulihkan jiwa kita. Amin. Obat yang paling Makasih banyak Kak. gitu. Ya dari yang mual sampai akhirnya nanti kamu bisa mati rasa. Ngelihatnya juga ya udah biasa aja gitu. Pikirnya selalu obat mujarab itu adalah kan kalau Pak Eras bilang ya, lihat orang yang menyakiti kita tuh kalau dia anak kita, kalau dia tuh saudara kita, kalau dia tuh orang tua kita bisa nggak sih sebenci itu sama dia? Tentu enggak. Wah itu sih kata-kata yang powerful buat saya. Saya praktekkan dan ternyata benar. Kalau dia itu saudara saya, ya adik gitu ya, saya kan punya adik. Gimana pun sereseknya adik saya gitu ya, apapun yang dilakukan, tetap aja loh. Ya marah kita marah gitu ya, kita sedih. Tapi nggak mungkin kita akan bisa menghancurkan dia seperti dia melakukannya kepada kita. Gitu. Tapi ya Tuhan izinkan ya untuk melatih hati kita. Berarti kalau Tuhan kita bisa menang di badai ini, berarti nanti ada badai yang lebih lagi di depan yang pasti bisa kita taklukkan. Karena kita udah bisa menaklukkan badai hari ini. Itu aja sih. Karena hidup itu kan terus berjuang, terus berjuang. Dan terus pasti badainya akan terus ada. Tahun ini lolos, tahun depan pasti akan ada lagi. Kayak Tuhan melatih kita dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedang, sampai hal-hal besar, hal yang makin besar gitu ya. Tapi percaya kalau Tuhan kasih itu berarti kita bisa melewati. Semua bisa dilewati. Katakan amin. Amin. Thank you Kak Kelsey buat Eh, sharingnya dan juga Oke. pertanyaannya. Tetap semangat berjuang Kak. Thank Oke, you. dari teman-teman yang lain mungkin ada atau Kak Flovi. Oh, atau mungkin kita sambil menunggu mungkin teman-teman yang lain, kita foto dulu guys. Yuk teman-teman yang bisa on cam. Kayak Bel bisa minta tolong Kak. Bisa. Nah, Yang bisa on cam, ayo guys, kita foto dulu. Kak Esther ambil ke situ Kak. tempatnya serem ya aman. Ayo yang lain. Oke guys, bisa on cam. Rizka, Desire, Kak Gino, Putri, Kak Indah, Valencia, Wayong, Gaby. Ya guys. Ada lagi yang bisa on cam guys? Yuk silakan Kak Ewel. Nah, ini sayangnya. Ya teman-teman lain. Oke. Bentar. Sip. Udah nggak ada yang on cam. Oke deh. Dalam
di forum chat. Nah, itu belum ada screenshot. Teman-teman yang nggak bisa on cam pakai reaction aja ya. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Sekali lagi. Gaya apa sel? Warrior. Ya bisa warrior. Kayak warrior Dalam hitungan guys. ketiga, 3, 2, 1. Oke deh, lanjut. Oke, thank you Kak. Ya, siapa lagi teman-teman yang masih ada pertanyaan? Mungkin Kak Yobel? Baru juga open tuh langsung ditembak dong. Yang lain dulu deh. Mikir-mikir. Nah, yang lain masih ada guys. Ya, jarang-jarang loh kita bareng Kak Rani. Bisa di talk. Atau Topik mungkin ya. dari Kak Rio, ada pertanyaan. Gimana guys? Atau udah nggak ada ini? Kalau yang malu-malu mungkin bisa chat ke aku ya guys ya. Atau udah nggak ada nih? Kak Yobel nggak ada Kak? Oke deh. Jadi yakin nih teman-teman. Kita akan mengakhiri kalau udah nggak ada pertanyaan. Oke, jadi udah nggak ada pertanyaan dari teman-teman, ya langsung aja kita mengakhiri pertemuan kita di malam ini. Kita doa dulu ya guys. Kembali minta kesediaan dari Karani untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan malam ini. Kita sharing firman-Mu biarlah apa yang kami sharingkan, apa yang kami diskusikan pada malam ini menjadi sebuah pencerahan kembali dalam hidup kami. Ya, kami boleh berjalan dalam track-nya Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terus berada dalam hadirat Tuhan, 24 jam dalam hadirat Tuhan, hidup dalam gerakan kesucian-Mu. Kami terus semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin mengasihi Engkau dan mengabdikan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menemani mereka, Tuhan menyertai mereka. Buat mereka terus mengasihi Engkau ya Bapa, semakin semangat untuk mencintai Tuhan, untuk melayani Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hatinya, aku percaya semuanya boleh Tuhan jawab dan Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan mereka. Terlebih dari semuanya itu,
Mereka tidak hanya menikmati berkat secara jasmani, tetapi berkat rohani, yaitu pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh mengalami Tuhan senantiasa, berjalan dalam hadirat Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Mengenakan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama, bukan hanya di sini, tetapi di langit baru dan bumi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you semuanya. Thank you untuk kesempatannya. Tuhan berkati, semangat terus ya. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Thank you, Shell.